sampai di kapan? Sudah bisa dimulai. Nah, ini Pak Dika sebagai, nah ini sudah ya, bisa mulai. Oke, saya mulai ya anak-anak sudah siap belajar ya. Oke, saya mulai Iya, dulu. Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan yang semangat sekali hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong berdoa dulu ya, anak-anak ya. Dipimpin oleh salah satu, biasanya Bu. BST, dipimpin minta tolong. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran pagi ini, mari masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Mbak Hesti yang sudah berani memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen atau memeriksa kehadiran kalian, anak-anak. Yang pertama ada Hamida Lutfi. Ada hadir, Bu. Hadir ya. Hesti Rizky Rinanti. Hadir ya, Hesti Rizky Rinanti. Tadi Mbak Hesti ya. Hadir, Bu. Ya, Hani Dika Saputra. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sehat semua, kalian juga sehat semua. Terima kasih. Kita langsung mulai pembelajaran saja ya. Ini kita sudah memasuki minggu kesekian di semester 1. Saya akan membagikan materi. Bentar, saya ulangi. Nah, Mbak Hamidah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Cuma Kemarin ngantuk sepertinya saja ini. Oh iya, kemarin sepertinya ada kabar batuk-batuk begitu kata teman-temannya. Nah, Iya, oh Bu. anak-anak, Gara-gara batuk susah tidur. ya hujan ya. Oke. Pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan ini ya, ancang-ancang ke kalian, sudah memberikan aba-aba bahwa kalian harus mempelajari apa di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingat apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba. Ayo, kemarin saya Hukum Pascal, Bu. iya, hukum Pascal. Kalian saya minta mencari apa ya kemarin ya? Mempersiapkan bahan-bahan untuk pertemuan hari ini. Jadi sesuai jurusan kalian, kalian kemarin saya minta untuk mencari beberapa alat. Nah, sebelumnya mari kita mengucapkan syukur sejenak ya, karena keseharian yang kita keluhkan selama ini capek dan lain sebagainya, bisa jadi adalah apa yang orang lain inginkan, bahkan diperjuangkan oleh orang lain. Maka mari kita maksimalkan waktu belajar ini agar bisa menebar manfaat di kesempatan selanjutnya. Semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, kemarin kalian saya minta untuk mencari beberapa peralatan. Nah, nih, setelah kemarin kalian belajar tentang fluida statis ya, tentang tekanan zat padat, saya mau minta tolong salah satu, Mbak Hamida. Tolong praktikkan Mbak Hamida tekanan zat padat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dengan benda yang ada di sekitar Mbak Hamida. Apa ya, Bu? Ada kayu ini, Bu. Ya, boleh. Kayaknya ditekan gitu ya, Bu ya? Ya.
Luas permukaan kayunya besar apa kecil? Besar, Bu. Ini panjang kayunya. Panjang ya. Coba di luas permukaan yang berbeda pada Saya kayu nggak tahu berapa senti, Bu. Nggak apa-apa, bisa terlihat kira-kira saja. Yang luas permukaan yang kecil coba. Yang kecil. Yang kayu yang tadi Mbak Hamidah pegang itu kan ada Ini, Bu. panjang, lebar, sama tingginya ya. Nah, yang dipegang itu contohnya ballpoint ini bisa. Jadi ada luas permukaan yang lancip sama yang tumpul. Mbak Hesti ada ballpoint atau pensil di dekatnya. Ada, Bu. Nah, tolong dipraktekkan. Saya coba ke kertas ya, Bu ya. Oh iya, boleh. Misalkan ini pakainya pulpen. Saya Ya, masukkan di sini. Kelihatan nggak, Bu, titiknya, Bu? ya kelihatan. Kelihatan ya, Bu. Kemudian satunya saya pakai ini, Bu, spidol, Bu. Boleh? Boleh, boleh. Saya titikkan di sini misalkan. Nah, nanti ada beda gini, Bu. Nah, iya. Yang satu besar, yang satu kecil, Bu. Ya, ya, oke, bagus sekali untuk Mbak Hesti dan juga Mbak Hamidah yang sudah mempraktekkan. Artinya kalian ingat nih pertemuan minggu lalu ngapain aja. Nah, setelah kita mengingat pertemuan minggu lalu, hari ini saya akan meminta kalian kan kemarin saya minta ya ingat kalian di bimbingan otomatik kalian menggunakan banyak sekali alat praktik. Nah, alat praktiknya beberapa diantaranya ada di layar. Yang bisa minta tolong dibacakan, Mbak Hamidah dulu. Yang pertama ini. Yang pertama dongkrak. Ya, yang kedua ke kanan. Terus kunci T. Ya, terus yang ketiga ini. Terus ada tang. Tang, ya. Lagi, satu lagi. Kunci Inggris. Ya, bisa dilanjutkan Mbak Hesti. Kemudian itu ada kunci sok. Selanjutnya. Yang sebelahnya ada kunci ringkas. Dan satu Kemudian lagi. ada berbagai alat ukur. Ini ada alat ukur panjang ya, Bu ya. Ada jangka sorong, ada mistar, kemudian ada mikrometer scope. Kemudian ini sepertinya ampermeter atau voltmeter, avometer ya, Bu. Ya, benar sekali ini ya. Terus ya, yang ini apa ya, Bu? Mana ya? Nggak kelihatan. Yang mana? Oh, ini termometer ya, Bu? Oh, ini ya, ini termometer. Termometer tembak. Iya. Terima kasih sudah menyebutkan. Alat-alat ini saya yakin kalian sudah sering melihat ketika kalian praktek di bengkel ya. Ketika pelajaran produktif, kalian sudah bisa menggunakan beberapa alat ini. Dan saya yakin sudah sering melihat. Nah, kemudian hubungannya apa? Nah, kita akan membahas salah satu saja peralatan tersebut. Ternyata otomotif itu kaitannya erat sekali dengan fisika anak-anak. Jadi kalian ketika belajar fisika nanti bisa kalian sambungkan ke pelajaran produktif kalian. Contohnya yang sudah kita pelajari adalah alat ukur. Kalian sudah belajar alat ukur di awal pertemuan. Nah, sekarang kita juga akan membahas salah satu peralatan yang kalian gunakan di bidang otomotif. Apa yang akan kita bahas, Bu? Yang akan kita bahas yaitu nanti. Nah, apa yang akan sebelum kita menemukan, silakan kalian lihat dulu dan kalian simpan apa yang ada di pikiran kalian. Bisa dilihat dulu. Nah. Diperhatikan ya, ini dengan cermat karena nanti kalian akan menganalisis video ini salah satunya. Bisa diperhatikan dengan cermat. Apakah mereka berhasil menaikkan mobil? Saya percepat saja. Kita lihat. Nah, mengangkat bagian depan mobil membutuhkan banyak sekali warga. Akhirnya mereka berhasil mengangkat mobil.
Nah, kalian simpan dulu pertanyaan kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Di sini ada yang kedua. sama saya Hasbi Ashrawi. Jadi ya pompa hidrolik lah ya. Ini ada Di sini tuh ada beberapa bagian. suatu alat. Kita langsung aja Alatnya unboxing. kecil, sudah bisa. Untuk Ya, apa hidroliknya ada. Saya yakin kalian juga Cara sudah gunanya itu melihat. simpel banget. Kita hanya perlu untuk mengencangkan bagian ini. Oke. Nah, langsung kita lihat prakteknya. Ini dia. Kita inginkan guys. Nah, hanya tinggal diberikan gaya aja. Sehingga ketinggian itu bisa setidaknya memutarkan mobil ini ya. Nah, seperti ini. Oh, udah bisa tuh. Jadi sekiranya aja ya. Nah, sehingga ya kita bisa memutarkan. Jadi aku nih mau nyemirin ban sih guys. Karena Nah, mobilnya bisa terangkat. Jadi ada dua video yang kalian amati. Video pertama tadi, ini video yang kedua. Kalian simpan dulu pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Apa permasalahan yang dapat kalian amati dari dua video tersebut? Pertama, Mbak Hesti dulu. Kalau yang gambar yang video pertama itu butuh banyak orang ya Bu untuk bisa mengangkat mobilnya. Kemudian kalau yang video kedua malah hanya satu orang dengan bantuan alat saja bisa mengangkat mobil itu. Seperti itu mungkin Bu. Ya, oke, terima kasih pendapatnya Mbak Hesti. Mbak Hamida, ada pendapat lain? Sama sih Bu, saya juga fokusnya ke dua hal tersebut. Oh iya, oke. Fokusnya kalian sama ya. Saya lanjutkan. Nah, setelah ini kalian akan melakukan diskusi. Diskusinya dengan teman sebangku. Jadi tidak perlu banyak anggota, cukup kalian diskusi saja dengan teman sebangku kalian melalui LKPD yang akan saya bagikan ini. Nah, sebelum kalian berdiskusi, saya mau memberikan pernyataan sedikit nih. Jadi diskusi itu bukan berarti menyamakan isi ya antara kalian dengan teman sebangku kalian. Diskusi itu nanti kalian menyamakan persepsi saja. Ketika persepsi kalian sudah sama, karena berdiskusi, maka menyusun kalimatnya itu dengan bahasa sendiri. Tidak menggunakan bahasa yang teman lain gunakan. Jadi tidak masalah ketika bahasa yang kalian tulis atau kalimat yang kalian tulis berbeda dengan yang lain. Anggap saja nanti akan menjadi evaluasi kalian untuk selanjutnya begitu. Karena ada proses di sini, proses ya. Nah, setelah diskusi nanti kalian melakukan evaluasi. Untuk LKPD-nya ini saya bagikan LKPD, sudah kelihatan ya LKPD-nya ya. Terlihat ya. Sudah Bu. Beban kerjanya nanti satu orang satu ya, kalian memiliki kebebasan berpendapat di sini. Kalian boleh menulis pendapat kalian sendiri dengan diskusi apabila membutuhkan diskusi dengan teman sebangku gitu. Ada dua kegiatan di sini di video 1 dan video 2 yang harus kalian diskusikan. Video 1 mengenai apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian ada berapa jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut. Berapa masa, kira-kira ya, nggak perlu kalian, saya nggak pernah nimbang Bu, masa mobil sebesar itu saya timbang. Dikira-kira saja, kalau mobil itu kira-kira berapa? 5 kilo kan tidak mungkin ya, bisa kalian perkirakan. Sampai ke menurut kalian solusi yang dapat memudahkan manusia ketika mengalami hal tersebut untuk yang video 1. Kemudian untuk yang video 2 hampir sama ya pertanyaannya, hanya saja di sini nanti akan sudah ada dua, yaitu jika benda yang diangkat pada video 1 dan video 2 sama, mengapa di video 2 tidak membutuhkan banyak orang untuk mengangkat benda tersebut, padahal keduanya tadi sama-sama mobil ya. Nah, kemudian setelah ada dua diskusi tadi, kalian juga akan mengerjakan pertanyaan tentang konsep nih anak-anak. Konsep ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, saya yakin kemarin saya lihat kalian aktif sekali untuk praktek menggunakan alat ini. Mbak Hamida juga saya lihat aktif sekali ketika melakukan praktek. Begitu juga Mbak Hesti. Tuliskan proses menggunakannya. Kalian pasti bisa tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Pertama apa, kedua apa, dan seterusnya.
Kemudian kalian bisa menggambarkan skema dari alat tersebut. Alat dongkrak tadi ya, dongkrak hidrolik. Kemudian menggunakan prinsip alat bagaimana sehingga satu orang dapat membuat benda dengan massa yang besar bisa terangkat dengan sangat mudah hanya dengan satu tangan saja. Kalian bisa pakai literatur ya, nanti menggunakan buku, kemudian internet juga boleh, silakan bisa dikonfirmasi ke saya juga apakah literatur yang kalian gunakan benar atau tidak jika membaca dari internet. Setelah membaca literatur, nanti konsepnya itu apa? Tadi di awal sudah saya bocorkan sedikit ya, kemudian nanti kalian tuliskan persamaannya dan menggambarkan skema alat sederhana yang memanfaatkan prinsip tersebut. Silakan kalian kerjakan dengan teman sebangku diskusi. Saya beri waktu selama 20 menit ya. Oke, bisa dimulai dari... Bu, boleh bertanya? Ya, silakan. Boleh tidak Bu, tadi yang gambar apa tuh namanya, gambar skema alatnya difoto saja terus di print ditempelkan, boleh tidak Bu? Apa harus bikin sendiri? Jadi harus dicetak. Itu satu, bisa membutuhkan waktu. Yang kedua, itu kreativitas kalian kurang. Kalau melihat kemudian mencetak, itu kan proses berpikir kalian hanya melihat kemudian mencetak. Tapi kalau ketika kalian menggambar sendiri, kalian proses berpikirnya lebih banyak, Mbak Hamidah dan juga teman-teman yang lain. Kalian bisa melihat kemudian mengamati. Ketika proses kalian menggambar, itu kalian juga sambil belajar, bisa ditanyakan, loh, kok sebelah sini kecil, kok sebelah sini besar. Belum tentu ketika mencetak itu kalian sadar bahwa ada dua permukaan yang berbeda, begitu Mbak Hamidah. Digambar saja ya. Oh, Hamidah, kita gambar saja. Saya uangnya pas-pasan ini buat jajan. Ah iya, kamu bagian gambar ya? juga kan. Oke. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya ada ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Baik Bu. Oke, proses pengerjaan selesai anak-anak. Silahkan sesuai tadi setelah melakukan diskusi yaitu melakukan presentasi. Nah, ketika melakukan presentasi, berani melakukan presentasi merupakan salah satu kriteria calon pemimpin. Jadi tidak perlu takut untuk mengutarakan saya salah atau benar, tapi tetap hanya mengutarakan hasil diskusi kalian. Siapa dulu yang mau melakukan presentasi, silahkan mengajukan diri. Ayo mengajukan diri. Tapi nanti diwakilkan oleh Hesti ya Bu. Oh iya, boleh. Silahkan Mbak Hesti. Bersedia tidak? Ya. Dia nggak mau, Bu. Padahal Hamidah kemarin berani nyalon OSIS loh Bu itu, Bu. Dia kalau di luar kok berani, berani kenapa ini? Nanti ada gilirannya. Coba Mbak Hesti gimana? Mau ya? Bersedia? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang mana dulu, Bu? Ambil aja. Ambil yang sedikit aja ya. Ya. Yang video 1 ya, Bu? Nomor 1. Ya. Apa yang dilakukan sekelompok orang pada video 1 tadi sepertinya mereka itu mengangkat mobil karena mobilnya itu masuk ke selokan ya, Bu. Kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut? Tadi kalau saya tidak salah hitung ada 12 kira-kira, Bu. Kemudian video 2, apa yang dilakukan seseorang pada video 2 tadi, dia mengangkat mobilnya dengan menggunakan alat yang namanya dongkrak hidrolik, Bu. Ya, nomor 2. Kemudian berapa jumlah orangnya 1, tetapi dia menggunakan alat bantu gitu. Oke, nomor 7 ya. Ya, jika benda yang diangkat pada video 1 dan video sama, mengapa di video 2 tidak membutuhkan banyak orang untuk melakukan? Karena kalau yang
di video 2 itu dia memanfaatkan alat yaitu dongkrak hidrolik sehingga pengembangannya tidak perlu bantuan orang tetapi dia menggunakan alat bantu berupa dongkrak hidrolik gitu, Bu. Terima kasih Mbak Esti. Nah, selanjutnya nanti untuk kelompok lain ya. Terima kasih untuk kelompok Mbak Esti sama Mbak Hamidah, bisa tepuk tangan teman-teman yang lain karena sudah berani. Meskipun ditunjuk oleh Mbak Hamidah ya, tadi agak terpaksa ya sepertinya. Iya, Bu. Selanjutnya untuk yang konsep nanti dipresentasikan oleh kelompok lain, yaitu Lina nanti dipresentasikan ya. Nah, setelah dipresentasikan oleh kalian semuanya, kemudian di sini kita akan kembali ke materi dulu. Di sini biar saya berikan. Nah, setelah melakukan presentasi ya, jadi konsep apa yang kalian gunakan adalah konsep namanya hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi di sini ada keterangan tekanannya sama besar jika diteruskan oleh zat cair. Jadi di sini itu kemarin kan kita sudah belajar bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Jika tekanan pada permukaan 1 sama dengan tekanan pada permukaan 2, maka diturunkan persamaan jadi seperti ini. Nah, kemudian skema dongkrak hidrolik secara sederhana seperti ini. Dongkrak di sini ada permukaan yang besar yang tadi untuk mengangkat mobilnya, kemudian di sini ada tuas yang digunakan yang kita tekan-tekan supaya luas permukaan yang besar ini bisa terangkat. Kemudian apa hubungannya dongkrak dengan fluida, Bu? Padahal bahasan kita tadi adalah masih fluida statis. Hubungannya apa? Nah, hubungannya di sini anak-anak. Jadi di dalam dari alat tersebut dongkrak itu ada fluida. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada fluida atau hanya udara atau angin, pasti akan sedikit sulit. Kalau udara termasuk fluida juga kan, Bu? Ya, tapi di sini dalam proses pembuatan alat sudah mengadakan beberapa penelitian ya, ternyata fluida jenis apa yang bisa digunakan untuk alat dongkrak hidrolik sehingga bisa mempermudah. Fluidanya di sini ya, anak-anak ya. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir, yaitu sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya sekarang tadi sudah Mbak Hesti, sekarang Mbak Hamidah. Kesimpulannya apa Mbak Hamidah? Tadi ada alat ya untuk mempermudah, yaitu namanya Gimana, Bu? Tadi maaf. Kesimpulannya tadi ada alat untuk mempermudah mengangkat, namanya apa? Pompa hidrolik, Bu. Ya, menggunakan prinsip apa? Menggunakan prinsip fluida. Fluida, yaitu pada hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Ini Hamidah tadi buka HP pasti WA-an nih sama temennya, jadi nggak bisa fokus ya Mbak Hamidah ya. Lain kali nggak boleh gitu, nanti HP-nya Bu Hesti sita ya nanti ya. Oke. Kayaknya punya pacar itu, Bu. Ya, nah itu mungkin punya pacar jadi nggak fokus. Nah, itu untuk pertemuan hari ini ya anak-anak, kita membahas tentang dongkrak hidrolik yang merupakan salah satu penerapan dari hukum Pascal yang kalian gunakan. Jadi penting sekali kita bisa mengetahui bahwa alat yang kalian sering gunakan itu ada prinsipnya, prinsip dari fisika. Ketika satu luas permukaan tersebut tadi ditekan, maka permukaan yang lain akan terangkat, diteruskan sama besar tekanannya begitu. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah disimpulkan oleh Mbak Hamidah dan juga tadi penampilan presentasi yang bagus juga dari Mbak Hesti. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih pada hukum Pascal namun di aplikasi yang berbeda. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oke, kita sampai lagi ya di pertemuan kedua. Tidak terasa cepat sekali waktu berjalan. Pertemuan kedua untuk hukum Paskal. Saya buka dulu pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kok masih lemes ya semuanya ya. Ini belum siang loh, padahal loh ini masih jam 10, harusnya kan semangat, tetap semangat dan semangat terus. Apalagi kita belajar Belum fisika. sarapan, Bu. Tadi habis pelajaran olahraga, Bu. Ke kantin bilang, ambil aja nggak apa-apa ya. Tapi tetap harus bayar ya Mbak Hesti ya. Nah, Hesti jarang semoga kita bayar, selalu Bu. diberikan kesehatan ya. Baik fisik. Nah, kemudian untuk motivasi hari ini. Karena tadi ada yang tidak semangat, lemas, letih, lesu. Nah, ini kita harus menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan. Karena kalau kita butuh itu kita tidak harus ada paksaan, tidak harus dipaksa untuk melakukan kebutuhan itu. Contohnya ada makan. Makan itu kan kita butuh makan ya karena kita butuh energi. Nah, ketika kita lapar itu secara spontan kita akan mengambil makanan lalu makan. Nah, itu karena makan itu kebutuhan. Bagaimana jika belajar itu sebagai kebutuhan? Maka saya lemes sekali Bu, saya butuh belajar. Nah, itu baru kebutuhan yang bagus. Ketika kalian lemah, letih, saya sepertinya kosong pengetahuan Bu, mau belajar lebih banyak lagi. Kita jadikan pelan-pelan belajar sebagai kebutuhan. Saya rasa tadi ini ya presensi hari ini berangkat semua sepertinya. Tadi saya cek di jurnal kelas hari ini sepertinya berangkat semua. Jadi bisa langsung saja saya mulai. Yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, sebelum ini. Mbak Hesti, apa yang kita pelajari? Kemarin belajar tentang hukum Pascal, Bu, ya, dan traf hidrolik. Ya, betul sekali. Ya, Mbak Hamida, ingat nggak kemarin bunyi hukum Pascal itu apa? Lupa, Bu. Tuh ini berarti masih kepikiran terus sama kemarin kan Mbak Hamida ini ya nggak fokus ketika saya minta membacakan kesimpulan. Belajar lagi ya Mbak Hamida ya. Iya, Bu. Ya fokus. Nanti masalah pacarnya nanti saja. Nah, di sini apa yang akan kita bahas sebelumnya coba. Ketika kendaraan kalian naik motor nih, kalian naik motor yang melaju kencang, kemudian ada tikungan. Kalau ada tikungan kan nggak mungkin kalian masih digas terus ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika ada tikungan? Berarti harus pelan. Direm. Nah, ketika sudah kencang sekali, pelan, berarti apa yang kalian lakukan? Harus Direm. Ya, betul sekali. Harus rem atau dikurangi kecepatannya. Rem. Nah, ini saya perlihatkan ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kendaraan yang besar. Saya tidak akan ulangi karena saya juga kasihan melihat itu ya. Ada kendaraan yang besar sekali, melaju kencang, tiba-tiba ada yang melintas di depannya, kemudian melakukan rem. Nah, rem, kalian pernah bayangin nggak bagaimana tenaga tangan atau kaki kita, tangan ketika rem sepeda atau motor, kaki ketika menggunakan mobil, itu yang kecil, tenaga tangan seberapa ya? Saya sendiri, saya itu tangannya segini anak-anak, bisa untuk ngerem. Ngerem itu artinya apa? Memberhentikan roda dari motor, iya kan? Bagaimana tenaga tangan atau kaki kita yang kecil dapat memberhentikan roda yang berputar dengan cepat ketika melakukan pengereman. Ada yang mau memberikan pendapat? Mbak Hamida Biasanya sudah ada fokus? cakramnya nggak sih, Bu? Kenapa? Biasanya ada cakramnya kalau rem itu. Ya, ada rem cakramnya ya. Nah, rem cakram itu apa yang membuat rem cakram bisa berhenti? Bisa membuat roda tersebut berhenti. Biasanya kalau bisa kita lihat tuh di Ada sepeda. gesekan. Ada sepedanya ya. Nah, kalian pernah bisa naik sepeda? Bisa sepeda Bisa itu? dong, Bu. Bisa. Nah, kalau di sepeda itu biasanya remnya disambung sama apa? Yang depan itu kan ada yang kecil. Disambung dengan seperti apa namanya permukaannya Iya, seperti kapas ya. kabel itu ya. Ke bawah kemudian sampai ke rodanya, ya. Betul ya?
untuk memvisualisasikan rem itu kalian bisa melihat. Nah, kalian bisa melihat ini untuk memvisualisasikan rem, saya teruskan saja. Nah, ini dia Pertama komponen ada brake set rem dari hidroliknya, sepeda. di mana isinya terdiri dari kaliper, celang ini- rem, dan master ini rem. yang di tangan Jadi itu ya. rem ini sudah terisi dengan minyak rem ya. Lalu yang kedua ada olive connector. Yang ketiga ada kunci L ukuran 5 dan ukuran 3. Lalu ada kunci pas ukuran 8, tang buaya, Kita lihat Catur. yang bagian ininya saja. Sebentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Hasbi. Maaf, kepencet ini ya. Pencet jauh sekali. Sebentar. Nah, nih. Remnya. Nah, ini remnya itu dengan ada di kunci L bagian ukuran tangan ya. 3. Nah, nih. Ini yang nanti Dan lepas handle dengan kalian kunci L ukuran gunakan 5. biasanya. Kalau di sepeda motor, Setelah semua bagian rem kita mekanik rem terlepas, ada kotak. sekarang saatnya Nah, kita memasangkan bagian rem hidroliknya. dipasangkan dengan sebuah alat yang nantinya Pertama kita akan harus memberhentikan pasang mulai dari roda. bagian Roda kalipernya yang begitu cepat dengan untuk bisa menggunakan kunci berhenti. L ukuran Kenapa 5. sih? Nah, karena kita membahas tentang hukum Pascal, tentu saja rem ini ada hubungannya dengan hukum Pascal. Nah, ini Dila kalau mobil ya, karena kalian jurusannya itu di otomotif mobil, jadi pasti kalian sudah pernah nanti, atau kalau misal belum, pasti kalian akan belajar ini. Di fisika kalian dipelajari prinsipnya, di otomotif atau di produktif kalian akan belajar cara untuk memperbaikinya. Oh, kalian akan bisa memperbaikinya ketika kalian tahu konsep. Bagaimana konsep dari rem ini sih? Nah, ketika kalian sudah tahu konsepnya, tentu kalau ada kerusakan di bagian rem, kalian bisa langsung, oh jadi ini yang rusak. Itu hubungannya dengan otomotif atau jurusan kalian. Nah, kemudian kita masuk ke LKPD. Saya akan perlihatkan untuk LKPD-nya, nanti sama ya, kita ada diskusi dan presentasi. Untuk lembar kerjanya seperti ini anak-anak, sama kalian hanya butuh diskusi dengan teman sebangku saja, tidak perlu dengan teman-teman yang banyak. Nah, kemudian nanti tujuannya kalian bisa menjelaskan hukum Pascal, terutama dalam penerapan pada rem. Di sini ada ilustrasi yang nanti kalian baca saja ilustrasinya. Kemudian di sini, nah konsepnya di sini tidak banyak diskusinya, hanya ada beberapa saja. Yang pertama, gambarkan skema rem cakram sesuai pengetahuan awal kalian. Tadi sudah diperlihatkan sebentar untuk rem cakramnya bagaimana. Tinggal kalian skema itu bagaimana sih Bu? Skema itu tinggal nanti kalian seperti sketsa saja. Remnya bagaimana, kemudian ada apanya dan seterusnya. Bagaimana prinsip rem cakram sehingga dapat menghentikan laju roda kendaraan yang kencang. Kalau kita perhatikan ya, misal rem tersebut bisa membantu kita. Kalau nggak pakai rem cakram gimana? Kalau nggak ada remnya gimana? Kita memberikan kaki ya biasanya ya, manual. Waktu kecil biasanya nggak ada rem itu. Anak-anak kecil suka remnya dilepas itu pakai kaki. Kakinya diinjakan ke tanah sampai berhenti. Itu kalau pakai sepeda. Tapi kalau motor pernah gitu Mbak Mida ya? Jangan Kalau itu motor berbahaya. belum pernah sih, Bu. Tapi kalau sepeda dulu sering. Ya, berarti suka nyopotin rem ya. Berarti tahu nih Mbak Hamida. Dari kecil sudah belajar hukum Pascal, luar biasa. Punya bakat mungkin ini Mbak Hamida. Apa komponen utama dalam rem hidrolik tersebut? Nah, silahkan kalian kerjakan dulu LKPD ini secara diskusi. Secara diskusi selama 10 menit saja ya. 10 menit. Ada yang ditanyakan dulu untuk LKPD-nya? Hanya 3 saja yang perlu kalian diskusikan. Oke, sudah? Ya, selesai. Nah, nanti selanjutnya kalian presentasikan. Pertama untuk gambarnya. Nah, gambarnya nanti kalian kan sudah digambar di LKPD, diperlihatkan saja gambar skema rem cakramnya. Nanti yang maju saya tunjukin Ahmad saja, nanti yang maju Ahmad, kemudian yang nomor 2 nanti dilanjutkan
dilanjutkan oleh Doni, kemudian yang nomor 3 nanti dilanjutkan oleh siapa ya yang belum pernah maju ya? Ilham mungkin nanti yang nomor 3 Ilham belum pernah maju. Jadi yang laki-laki saya yakin rem-rem ini bisa lah. Nah, setelah kalian belajar ini, kita tarik kesimpulan sebentar ya anak-anak ya. Gambarnya tadi sudah dijelaskan, sudah maju ya, Ahmad sudah maju. Gambarnya sudah bagus sekali, Ahmad sudah benar. Gambar yang Ahmad buat tadi. Sudah kalian lihat bareng-bareng ya. Kemudian prinsip rem cakram, kok bisa? Nah, kita kembali ke sini anak-anak. Prinsip rem cakram kok bisa memberhentikan. Nah, jadi rem cakram itu, rem hidrolik, itu menggunakan prinsip hukum Pascal dengan skema yang juga hampir sama dengan dongkrak hidrolik. Jadi skemanya sama, hukum Pascal. Tadi untuk dongkrak itu kan sama ya, dongkrak bisa dibuat untuk mengangkat mobil yang masanya besar dengan kita hanya menekan satu tangan saja itu bisa. Nah, rem hidrolik juga sama. Kita bisa memberhentikan roda yang berputar dengan cepat hanya dengan satu tarikan atau satu gaya yang kecil. Oke, berarti prinsipnya apa? Nah, berarti prinsipnya ini, kita sambil lihat gambar ini ya. Ketika di atas di rem itu luas permukaannya kecil ya. Kemudian fluidanya di mana? Bukan tidak ada letaknya. Kalau dongkrak itu kan sudah jelas ada di pertengahan seperti ini fluidanya. Jadi fluida rem hidrolik ada di selang yang tadi ada selangnya, yang selang tadi ditunjukkan oleh video sebelumnya. Nah, itu isinya adalah fluida gitu. Kemudian ada sedikit ada apa namanya? Ada untuk memberhentikan rodanya sehingga bisa berhenti menjadi rem cakram. Nah, ini ada latihan soal. Soal yang pertama, mobil beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm persegi. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi agar mobil tersebut terangkat? Menggunakan hukum apa, Mbak Hamidah? Hukum Pascal, Bu. Nah, persamaannya apa? Yang F per A itu bukannya Bu ya? Saya Ya, agak lupa benar sih, Bu. sekali. Ya, F per A. F itu apa ya, Mbak Hamidah? Gaya, Bu. Gaya. A itu apa? A itu luas ininya. Apa tuh namanya penampangnya ya, Bu ya? Ya, betul sekali luas penampangnya. Jadi kalau kita mau memberikan gaya yang kecil, maka luas penampang ini juga harus kecil. Ketika kita hendak mengangkat beban yang besar, maka luas penampangnya juga dibuat besar. Kemudian dengan diberikan oleh fluida. Dengan persamaan yang sudah disebutkan oleh Mbak Hamidah tadi, bisa kita masukkan bahwa nanti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kok bisa disamadengankan? Karena sesuai hukum Pascal bahwa tekanan itu sama, diteruskan sama besar. Jadi sini tekanan pada penampang 1 sama dengan tekanan pada penampang 2. Sehingga bisa disimpulkan, loh, kok ini satuannya tidak dibuat, kenapa ya? Ini kan sentimeter ya anak-anak ya. 250 cm, ini juga 5 cm. Kira-kira kenapa? Mbak Hesti tahu nggak? Kok ini nulisnya masih 250 sama 5? Apa ini salah ya? Karena pembagian mungkin Bu, nanti kan bisa dicoret kalau satuannya sama. Oh iya, pintar sekali Mbak Hesti. Jadi karena ini pembagian dan perkalian, meskipun dikalikan 10 pangkat min 2 tetap hasilnya sama. Nah, itu nanti evaluasinya nanti saya bagikan ya, saya bagikan lalu kalian kerjakan. Sepertinya waktu saya sudah habis, ya sudah ditunggu Bapak Guru di depan untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini tadi sudah dibacakan oleh Ahmad untuk aplikasi hukum Pascal, rem hidrolik dan dongkrak hidrolik. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.